Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi hukum bisnis pertemuan satu. Ya, kita langsung ke materi karena untuk pembukanya harusnya tadi Mas Mbak sudah lihat ya semua yang harus saya sampaikan di awal perkuliahan itu sudah saya sampaikan semua melalui video prakata yang sudah sudah Mas Mbak lihat barusan. Oke, jadi sekarang kita langsung aja untuk mempersingkat waktu juga supaya tidak terlalu mengkonsumsi kuota Anda. Kita ke materi hukum bisnis pada pertemuan satu ya, terkait dengan hukum bisnis. Materi pertemuan satu ini masih terkait dengan salah satunya sejarah hukum di Indonesia. Jadi kita start dari yang paling basic karena kita itu kan sekolah ekonomi ya, mahasiswanya kan mahasiswa manajemen dan akuntansi. Jadi perlu sedikit diberikan pengetahuan terkait dengan sejarah hukum terlebih dahulu, baru kemudian nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mulai mengarah ke hukum hukum terkait dengan aktivitas bisnis yang ada di Indonesia. Oke. Oke, jadi dari mana mulanya? Hukum di Indonesia itu dimulai jauh, jauh, jauh banget ya dari 1000 sampai 1500 Masehi, di mana waktu itu beberapa negara seperti Italia dan Perancis itu menjadi negara-negara pusat perdagangan di Eropa. Ya. Jadi ini Italia dan ini saya nggak tahu nemu ilustrasi di Google harusnya ini terkait dengan Perancis atau bukan, saya juga nggak jelas ya. Tapi sih ketika saya mencari gambar terkait dengan sejarah negara-negara pusat perdagangan di Eropa, maka gambar yang keluar adalah gambar ini. Saya nggak tahu nih maksudnya apa. Mungkin ya maksudnya waktu itu perdagangan sedang lagi besar-besarnya gitu ya. Perancis dan Italia menjadi pusat perdagangan di Eropa. Nah, kemudian pada tahun yang sama untuk meregulasi aktivitas perdagangan di daerah-daerah atau negara-negara di Eropa, maka yang diterapkan pada saat itu adalah hukum Romawi pada saat itu. Ya, hukum perdagangan untuk mengatur tentang perdagangan. Karena kalau misalnya nggak diatur, nanti bisa chaos ya, bisa terjadi kerusuhan kalau misalnya ada pertikaian dan yang sebagainya yang kalau nggak ada hukumnya. Gitu. Makanya pada saat itu digunakanlah hukum Romawi untuk mengatur tentang aktivitas perdagangan yang ada di Eropa pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1673 akhirnya Perancis menerbitkan hukum dagang. Ya, hukum dagang yang pertama itu adalah Ordonnance pour le Commerce 1673, itu yang mengatur tentang perdagangan secara umum, dan ada Ordonnance de la Marine. Nah, Ordonnance de la Marine ini pada tahun berapa nih? Ada tahunnya nggak di sini? Kayaknya sih tahun yang sama sih. 1673 Masehi juga, yang mengatur perdagangan di daerah pelabuhan. Jadi dibedakan ya perdagangan biasa dengan perdagangan yang dilakukan di daerah pelabuhan. Itu diterapkan hukum yang berbeda. Nah, dari situ kemudian pada tahun 1807 yang tadinya itu hukum dagang itu jadi satu dengan hukum perdata di Perancis yang kemudian diterapkan oleh negara-negara Eropa yang lain. Dibuatlah yang namanya Code de Commerce, jadi hukum dagang yang memisahkan diri dari hukum perdata. Nah, itu kemudian juga digabungkan antara tadi hukum yang mengatur tentang perdagangan dan perdagangan di pelabuhan, digabungkan menjadi satu yang kemudian diberi nama Code de Commerce. Ya. Nah, setelah itu pada tahun 1838 hukum yang sama diterapkan juga di Belanda. Ya, di Belanda kemudian disebut dengan Burgerlijk Wetboek.
Dan karena seperti yang kita semua sudah ketahui, berhubung Indonesia itu pernah menjadi jajahan Belanda selama 350 tahun, maka hukum dagang yang diterapkan di Belanda itu pada akhirnya sekarang juga bahkan sampai sekarang masih diterapkan di Indonesia. Nah, ini adalah panutan kita ini untuk mata kuliah hukum bisnis ini, Bugerlitz Wetboek, atau hukum perdata dan hukum dagang. Nah, kalau dulu itu waktu zaman saya kuliah itu kita diharuskan ya oleh dosennya gitu ya, beli kayak pocketbook gitu tentang Bugerlitz Wetboek ini. Cuman harusnya Mas Mbak bisa temukan secara online dan free di berbagai macam situs, bahkan situs pemerintah sekalipun itu disediakan secara free. Jadi saya sarankan Mas Mbak download, karena nanti ke depannya kita akan banyak sekali bersentuhan dengan kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. Oke. Nah, kemudian apa sih tujuan keberadaan hukum? Ya, tujuan keberadaan hukum itu mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jadi itu kan tujuannya sebenarnya. Tujuan hukum itu adalah mengatur supaya orang itu tertib, supaya proses itu berjalan dengan lancar, supaya tidak ada pertikaian, dan akhirnya semua orang itu sejahtera dan bahagia, gitu ya. Itu adalah tujuan hukum, tujuan diadakannya hukum. Karena kalau tidak ada yang mengatur, maka pasti semua orang seenaknya sendiri gitu, karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan itu tidak ada konsekuensi yang ada di baliknya. Oke. Nah, dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, berikutnya hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Jadi sebelum ada hukum, maka kalau misalnya nih ya, mungkin dulu orang barter gitu mungkin cara berdagangnya gitu ya, tapi kemudian salah satu pihak merasa tidak puas, kemudian dia itu marah, kemudian dia itu berantem sama tadi orang yang ngejual barang itu, orang yang barter sama dia, dan kemudian mereka berkelahi, salah satu mati, ya sudah gitu kan ya. Karena tidak ada hukum yang mengatur gitu. Nah, tapi kalau sekarang diterapkan hukum sehingga tidak terjadi hal seperti itu pada saat itu gitu. Saya juga nggak ngerti ya, zaman sebelum Belanda itu kemudian proses perdagangan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Itu apakah sebelumnya ada hukum sendiri apa enggak. Nah, tapi yang jelas terkait dengan KUH Perdata dan KUH Dagang yang ada di Indonesia sekarang itu asalnya dari Belanda itu tadi, yang sejarahnya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Itu udah itu aja. Oke, jadi materi yang saya sampaikan pada hari ini hanya terkait dengan sejarah dan tujuannya saja. Untuk materi-materi lainnya seharusnya sih nanti setelah ini akan ada instruksi terkait dengan pembahasan secara mandiri melalui grup-grup yang telah Mas Mbak ikuti. Ya, saya rasa itu aja berarti untuk pertemuan 1. Terima kasih banyak yang sudah melihat video ini sampai akhir. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.